Halo, selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian dalam kondisi sehat semua ya, puji Tuhan. Sebelum kita melakukan ibadah online sekolah minggu, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami melalui ibadah online sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, walaupun ibadah kami melalui online ya Bapak, itu tidak mengurangi semangat anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapak, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang mari sama-sama kita pujikan Jalan Serta Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Terlebih dahulu bisa menyiapkan persembahan kalian. Jika kalian sudah menyiapkan persembahan kalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, jikalau anak-anak-Mu akan memberikan korban persembahan ya Bapak, Tuhan berkati mata uang mereka ya Bapak, agar persembahan mereka dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami akan memberikan korban persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan sekali lagi pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Lingkupiku.
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau bergerak alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar jikalau anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, memberkati Om dan Tante yang akan membawakan kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar kebenaran firman-Mu dapat menjadi ingat-ingatan bagi mereka dan agar mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Di pagi ini Om percaya anak-anak semua sehat di dalam perlindungan Tuhan. Nah anak-anak, di pagi ini Om akan cerita firman Tuhan untuk kita. Namun sebelumnya anak-anak siapkan Alkitabnya masing-masing, duduk dengan tenang. Om akan ceritakan firman Tuhan untuk kita di pagi ini. Nah anak-anakku, mari kita buka Alkitab sama-sama dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti anak-anak ikutinya dalam Alkitabnya masing-masing. Om akan membacakan untuk kita semua. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku,
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, puji Tuhan, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di sini kita tahu bahwa Amsal ini adalah Raja Salomo yang menulis untuk memperingatkan bangsa Israel, bahkan juga untuk anaknya Salomo sendiri, supaya mereka itu hidup bertumbuh sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mereka itu harus mendengar didikan dari setiap orang tua mereka, bahkan setiap para pemimpin mereka yang lebih tua daripada mereka. Nasihat-nasihat yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka itu harus mereka pegang teguh, supaya mereka tidak keluar daripada jalan Tuhan yang dimana Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, Salomo ini adalah raja ketiga dari bangsa Israel pada waktu itu. Karena Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat di antara orang-orangnya sesaman itu, sehingga Salomo ini meminta hikmat dari Tuhan untuk bagaimana Salomo ini bisa memimpin bangsa Israel pada saat itu, karena bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, suka melawan, sehingga Salomo berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan hikmatnya kepada Salomo, sehingga Salomo bisa pakai untuk memimpin bangsa Israel, untuk menasihati bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu hidup di dalam Tuhan. Bangsa Israel itu tidak usah melawan kepada Tuhan atau melawan kepada pemimpin-pemimpin mereka yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka. Nah, sehingga di sini Salomo menuliskan nasihat kepada mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, di pagi ini pasti anak-anak bertanya, "Om, bagaimana kita juga harus bisa berhikmat, kita juga harus pandai sama seperti Salomo?" Nah, anak-anakku, Tuhan juga menolong kita pada hari ini ketika kita berdoa meminta hikmat, ketika kita berdoa meminta kepintaran, Tuhan akan memberikan untuk kita. Tapi yang terutama di dalam setiap kehidupan kita adalah kita harus takut Tuhan. Kita harus takut Tuhan, dan yang kedua, kita harus taat kepada orang tua, papa mama, apapun yang papa mama suruh untuk kita kerjakan atau kita lakukan, itu kita harus kerjakan dengan hati yang gembira. Kita tidak usah sungut-sungut, atau kita tidak usah melawan orang tua dalam setiap pekerjaan yang orang tua suruh kepada kita. Kita harus dengar-dengaran, kita harus kerjakan. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan anak-anak juga harus dengar-dengaran kepada kakak yang lebih tua, bahkan orang-orang yang lebih tua daripada anak-anak, itu harus anak-anak dengarkan. Dan yang terutama itu adalah takut akan Tuhan, sehingga kita itu bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang pintar, sehingga apapun yang kita inginkan itu Tuhan akan memberikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang Om bisa sampaikan untuk kita di pagi ini. Sebelum Om mengakhiri cerita firman Tuhan di pagi ini, Om akan kasih satu ayat hafalan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, itu sebagai ayat hafalan untuk anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak semua lipat tangan, Om akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi ini Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memperingatkan kami lewat firman-Mu, sehingga kami bertumbuh sebagai anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan orang lebih tua daripada kami, sehingga kami ini mau bertumbuh menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami melakukan firman-Mu dan kami mau memberikan hormat, pujian, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.